Halo teman-teman, kali ini bersama saya Mila dari Departemen Matematika ITS. Di sini kita akan membahas bab 1 fungsi transenden, khususnya untuk 1.1 fungsi eksponensial dan logaritma. Kita mulai dengan soal yang pertama. Untuk nomor 4G, soalnya adalah tentukan X dengan persamaan yang diketahui 1 ini E pangkat X dibagi 1 min E pangkat X sama dengan 2. Nah, di sini kita tahu ada dua suku, pembilang dan penyebut di sini. Maka kita akan berusaha buat jadi X itu akan sama dengan apa dari sini. Yang pertama mungkin kita buat dulu salah satu ruas jadi sama dengan 0. Ini duanya kita kurangi 2 di kedua ruasnya. Kemudian dari sini karena ada pecahan dan satunya berupa bilangan bulat, maka kita buat jadi pecahan semua, jadi penyebutnya kita samakan. Maka min 2-nya kita kalikan dengan 1 min E pangkat X. Dari sini kalau kita sederhanakan, di atas E pangkat X min 2 kali 1, min 2 kali min E pangkat X jadi plus 2 E pangkat X. Kita tetap bagi dengan 1 min E pangkat X itu sama dengan 0. Kita tahu bahwa di sini tidak mungkin penyebut itu boleh sama dengan 0. Jadi kita bisa hilangkan penyebutnya. Sehingga dari sini kita dapatkan pembilangnya E pangkat X min 2 plus 2 E pangkat X itu sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan jadi 3 E pangkat X min 2 sama dengan 0. Kemudian dari sini 3E pangkat X itu sama dengan 2. Kita plus 2 di kedua ruas. Lalu kita butuh X sama dengan kan. Berarti kita berusaha hilangkan semuanya. Kecuali nanti tinggal sisa X saja. Jadi 3-nya kita hilangkan juga. Sehingga dibagi 3 di kedua ruasnya. Tinggal E pangkat X-nya 2 per 3. Dari sini kita bisa kasih ln di kedua ruasnya. Sehingga ln E pangkat X itu kita dapatkan X. Dapatnya dari mana? Kita bisa pakai konsep ini. Jadi kalau kita punya A log A pangkat B itu pasti dia akan sama dengan B. Ln itu bisa kita tulis sebagai E log. Jadinya E log E pangkat X. Karena E-nya sama di sini, maka kita dapatkan tinggal X saja. Jadi di sini didapat bahwa X-nya itu sama dengan ln 2 per 3. Dan di sini ada syaratnya tadi 1 min E pangkat X tidak boleh 0. Artinya E pangkat X-nya tidak boleh 1. Sehingga di sini apa yang menghasilkan 1 adalah ketika X-nya 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk soal nomor 4G, soal pertama untuk video ini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan mengenai soal atau materi ini bisa melalui di kolom komentar. Kita lanjutkan soal yang kedua dari nomor 4C sekarang. Sini berupa persamaan juga, tapi bentuknya yang lain. Kalau tadi ada pecahan, di sini bentuknya tanpa penyebut. E pangkat min 2X min 3 E pangkat min X sama dengan min 2. Kita lihat bentuknya bahwa dia ada suku mengandung E pangkat min X. Jadi kita bisa kumpulkan E pangkat min 2X itu bisa kita tulis E pangkat min X dipangkatkan lagi 2. Karena kalau ada bilangan yang dipangkatkan dan dipangkatkan lagi artinya pangkatnya dikalikan. Di sini sama aja min 2X itu min X dikalikan 2. Kemudian ini min 3 E pangkat min X. Kemudian di sini min 2-nya bisa kita taruh di sebelah kanan atau artinya kita tambah 2 di kedua ruasnya. Sehingga kita dapatkan di sini plus 2 sama dengan 0. Lalu di sini mungkin biar kelihatan lebih jelas, nanti kita ubah atau kita misalkan E pangkat min X itu jadi satu variabel yang lain, misal aja ambil U lah. Sehingga soal ini tadi berubah jadi apa?
U pangkat 2 min 3U minus 2, plus 2 sama dengan 0. Lalu di sini kan nyari U-nya. Kalian boleh pakai rumus A, B, C buat nyari U-nya. Cuma di sini karena dia penyelesaiannya sepertinya berupa bilangan bulat, jadi mungkin bisa kita langsung tuliskan aja. Di sini bilangan yang kalau dijumlahkan menghasilkan min 3, dan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2 itu ada min 1 dan min 2. Kalau misalkan mau pakai ABC nih, hasilnya bukan bilangan bulat, bisa juga misalkan di sini buat nyari U1 2-nya kita dapat minus dari B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Tahu di sini ABC-nya tuh maksudnya kalau bentuknya ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi kalau dari soal ini B-nya koefisien dari U, A-nya koefisien U kuadrat, dan C-nya koefisien, C-nya konstanta. Jadi kalau kita substitusikan di sini, min B-nya apa? Berarti min dari minus 3. Nah, B-nya min 3. Plus minus akar B kuadrat. Jadi min 3 kuadrat, min 4, A-nya berapa? 1. C-nya 2. Kita bagi dengan 2 kali A-nya sekarang 1. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan jadinya apa? 3 plus minus akar min 3 kuadrat 9 minus 4 kali 1 kali 2 8 dibagi dengan 2. Lalu kita dapatkan di sini 3 plus minus akar 1 dibagi 2. Ya, kalau disederhanakan 3 plus 1 per 2 itu nanti U1 dan U2-nya 3 min 1 per 2. Lalu didapatkan apa di sini? U1-nya 3 plus 1, 4 bagi 2 itu 2. Dan U2-nya adalah 3 min 1, 2 bagi 2, 1. Dapat didapat 2 dan 1. Kalau kita lihat dari sini, di sini juga dapatnya sama. U min 1 sama dengan kan 0. Atau ketika U min 2 sama dengan 0, dia akan menghasilkan perkaliannya pasti 0. Sehingga dari sini kita dapatkan U-nya 1 sama di sini U-nya sama dengan 2. Cuman di sini penyelesaiannya tadi belum selesai karena kita tadi pertanyaannya adalah X sama dengan apa, bukan U sama dengan. Jadi kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Tadi pemisahannya U itu E pangkat min X. Ya kita masukkan di sini. E pangkat min X-nya sama dengan 1. Mana sama dengan U. Itu untuk penyelesaian pertama. Kita butuh X di sini. Tadi kalau kita butuh X berarti biar X yang muncul, kita tambahkan len di kedua ruasnya. Di sini ingat konsep tadi kalau ada len E itu tinggal pangkatnya aja min X. Len 1 berapa sekarang? E pangkat berapa yang salah 1? Pasti 0. Jadi X-nya sama dengan min 0 ataupun 0 kan sama aja. Ini kemudian kasus kedua ketika E pangkat min X-nya menghasilkan 2. Dapatnya apa di sini? Kita tambahkan len juga, sama seperti cara awal tadi. Kemudian di sini len E pangkat min X kita dapatkan min X. Sama dengan len 2, tapi butuhnya kan bukan min X, kita butuhnya X saja. Kita tulis minus dari len 2. Atau minus len 2 ini bisa juga dinyatakan dalam len 2 pangkat min 1. Jadi len 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Jadi len setengah atau minus len 2. Jadi penyelesaiannya ada 2. X-nya 0 dan X-nya len setengah. Kalau konsep ini tadi sifat dari logaritma itu kalau aku punya A pangkat B log C pangkat D itu kita dapat D dibagi B D dibagi B dikalikan A log C. Jadi bisa disederhanakan. Dikeluarkan masing-masing pangkatnya. Sini pangkatnya tadi dari kanan ke kiri jadinya. D-nya min 1, B-nya 1. Jadi 2-nya atau sini C-nya pangkat min 1. Jadi setengah, len setengah.
Oke, itu untuk soal yang kedua di video ini, tadi nomor 4C. Kita lanjutkan soal ketiga, nomor 8K. Soalnya adalah diketahui Y-nya X dikalikan ln 2X kuadrat minus X pangkat 3. Yang ditanyakan turunannya atau dx, karena di sini y-nya isinya variabel x. Jadi pasti turunannya yang ditanyakan adalah dx. Di sini ingat bentuk ini yang dipangkatkan bukan 2x kuadrat min x ya, tapi ln-nya. Jadi kalian harus teliti untuk soal ini. Yang dipangkatkan bukan 2x kuadrat min x, tapi logaritma naturalnya. Di sini kita akan pakai konsep di kalkulus 1, yaitu perkalian. Akan aku misalkan di sini U dan V. Berarti kita nanti akan mendapatkan Y aksennya U aksen V plus U V aksen. Atau turunan dari U dikalikan V ditambah U dikalikan turunan dari V-nya. Jadi kita perlu apa di sini? Kita nyari U aksen dan V aksennya apa. Kalau diketahui U-nya X, berarti U aksennya pasti X itu 1 kali X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 0. 1 kali 1 jelas 1. Kemudian di sini ada V-nya, bentuknya ln yang dipangkatkan 3. Nah, ini kita akan pakai konsep aturan rantai. Mungkin secara sederhana aturan rantai itu maksudnya gini. Di sini ada suatu objek yang kita misalkan ada ln 2x kuadrat min x yang dipangkatkan 3. Suatu bentuk yang dipangkatkan 3, kalau kita turunkan, kita cari turunannya, itu hasilnya apa? 3 kali satu objek itu. Pangkatnya kan berkurang 1 kalau turunan. Kemudian sekarang apa? Yang di dalam si pangkat 3 ini ada ln 2x kuadrat min x. Ln 2x kuadrat min x turunannya adalah 1 dibagi apapun yang ada di dalam ln, itu kita tulis ulang. Jadi kita tulis. Kemudian baru yang paling dalam bentuknya adalah 2x kuadrat min x. Kita turunkan. 2x kuadrat min x adalah 2 kali 2x turunannya x kuadrat minus x-nya turunannya 1. Kalau kita sederhanakan atau kita tulis ulang, bentuknya apa jadinya? 3 kali, ini 2 kali 2x min 1, aku taruh di awal dulu ya. Bagi dengan 2x kuadrat min x, ini tadi dikali ln yang dipangkatkan 2. Ini mungkin aku tadi pakainya cara langsung ya. Mungkin kalau misalkan di aturan rantai itu gini. Jadi di sini ada V, terus ada di dalamnya ada pangkat 3. Kita misalkan aja yang A itu ln dari 2x kuadrat atau min x. Kemudian di sini kan V-nya apa? V-nya adalah A pangkat 3. Atau mungkin karena di sini ada di dalamnya butuh diturunkan lagi, kita misalkan juga deh yang paling dalam biar ada rantainya 3 kali. 2x kuadrat min x. Kemudian di sini ln B. B karena isinya variabel x, maka kita turunkan B-nya terhadap x, jadi dB dx. Misalnya 4x min 1. Dari sini A isinya variabel B, jadi A diturunkan terhadap B. Hasilnya apa? Ln B itu 1 per B. Kalau dari sini A pangkat 3, berarti dV dA. Hasilnya apa? 3A kuadrat. Jadi ini sama aja kan, kalau mau nyari dV dx, kita akan dapatkan dV dA, kita tulis dari yang paling bawah, dA dB dikalikan dB dx. Nah, dV dA apa? 3A kuadrat. Tapi kita tahu A-nya ln B. B-nya apa? 2x kuadrat min x. Jadi sama aja 3
ln dari 2x kuadrat min x yang dipangkatkan 2. Jadi ini yang awal aja sama aja aku nyari JV JA-nya. Kemudian JADB-nya 1 per B. Tapi B-nya apa? 2x kuadrat min x. Jadi yang tengah ini sama aja aku nyari JADB. Dan terakhir, kita nyari JPJX-nya yang paling dalam. Bentuknya kalau diturunkan 4x min 1. Jadi sama aja. Tadi aku nggak tulis secara rinci aja. Konsepnya kita pakai aturan rantai. Oke, kita udah dapat U-nya, udah dapat U aksen, V sama V aksennya juga udah. Kita tinggal masukkan ke bentuk soalnya. Jadi di sini kita dapatkan Y aksen adalah U aksennya tadi 1, V-nya ln dari 2x kuadrat min x yang dipangkatkan 3 plus U-nya x, V aksennya 3 kali 4x min 1 kali ln 2x kuadrat min x yang dipangkatkan 2 dibagi dengan 2x kuadrat min x. Ini hasilnya. Mungkin boleh juga kalau mau diuraikan, tapi kalau seperti ini juga nggak masalah. Oke, itu untuk soal 8K. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi, boleh melalui kolom komentar. Kita akan lanjutkan soalnya tadi sampai 8K. Selanjutnya kita bahas nomor 8M. Sini diketahui Y-nya X kuadrat dibagi 1 plus ln X. Untuk soal ini sama, kita disuruh menentukan, mencari dx-nya apa. Ya, ingat di sini kita akan pakai konsep pembagian. Kalau pembagian berarti ini misalkan pembilangnya itu U, ini V-nya, nanti U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Ingat di sini nggak boleh dibalik. Kalau misalkan tadi penjumlahan ada U aksen V plus U V aksen, mungkin nggak apa-apa urutannya ada yang di awal sama di akhir. Tapi kalau di sini kalau pengurangan nanti akan pengaruh ke tanda plus minusnya. Jadi nggak boleh dibalik atau ditukar posisinya untuk yang pembilang ini. Sekali lagi kita butuh U aksen dan V aksennya. Kalau diketahui U-nya X kuadrat, berarti U aksennya kita dapatkan 2 kali X-nya pangkatnya berkurang 1. Kalau V-nya 1 plus ln X, berarti V aksennya 1 diturunkan jelas 0. Kemudian ln X diturunkan adalah 1 per X. Kita tinggal masukkan aja bentuknya. Kita dapat di sini U aksennya tadi berapa? 2X. V-nya berapa? 1 plus ln X. Minus U-nya X kuadrat. V aksennya 1 per X. Dibagi dengan berapa? V kuadratnya 1 plus ln X yang dipangkatkan 2. Sehingga dari sini kita dapatkan 2X plus 2X ln X. 2X kali 1, 2X kali ln X. Minus X kuadrat dibagi X. Berarti tinggal X-nya pangkat 1. Ini 1 plus ln X yang dikuadratkan. Jadi yang pembilangnya 2X bisa dikurangi dengan X. Sisanya tinggal X saja. Kemudian di sini 2X dikalikan ln X dibagi dengan 1 plus ln X kuadrat. Jadi Y aksen atau JYDX-nya kita dapat seperti ini. Untuk soal selanjutnya kita bahas nomor 8N. Di sini diketahui Y-nya ln dari nilai mutlak 1 min cos Px dibagi dengan 1 plus cos Px. Kita akan cari JDX juga untuk soal ini. Dari sini kita akan pakai konsep aturan rantai. Jadi di sini kita misalkan sesuatu yang di dalam ln-nya ini misalkan sebagai A,
Sehingga soalnya berubah jadi apa sekarang? Y sama dengan ln A. Tadi A-nya kita dapat yang ini. Mungkin aku tulis ulang deh. A-nya 1 min cos Px dibagi dengan 1 plus cos Px. Kemudian Y-nya kan ln dari sesuatu yang di dalam sini tadi udah kita misalkan dengan A. Berarti sekarang kita ganti dengan ln A. Karena A-nya variabelnya isinya X, berarti kita butuh nyari dA dx. Ingat di sini ternyata A-nya bentuknya pembagian. Jadinya kita harus pakai aturan pembagian untuk turunannya. Di sini nanti U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Cuman kita masih belum tahu kan turunan U aksennya, turunan U-nya berapa, turunan V-nya berapa. Jadi kita harus cari terlebih dahulu. Kita tulis di bawah sini. Kalau U-nya 1 min cos Px, U aksennya berapa? 1 kalau diturunkan jelas 0. Kemudian min cos Px, kita tulis dulu minus cos Px. Cos itu turunannya apa? Min sin. Sudutnya jangan diubah, langsung diturunkan Px turunannya Pi. Tapi tetap Pi sudutnya. Cuman dia harus dikalikan dengan turunan dari Px itu. Jadi dikalikan Pi. Jadi plus dari P sin Px. Kemudian di sini kalau V-nya itu 1 plus cos Px, kita dapatkan apa di sini? 1 diturunkan jelas 0, cos diturunkan min sin Px. Sekali lagi di sini harus dikalikan turunan Px itu. Px turunannya P. Jadi minus P dikalikan sin Px. Kita udah dapat V aksennya juga U aksen, jadi bisa kita masukkan, substitusikan ke dalam persamaan ini. U aksennya tadi dapatnya P sin Px dikalikan V-nya adalah 1 plus cos P. Dikurangi dengan U-nya 1 min cos Px. Kemudian dikali V aksennya adalah min P sin Px. Kita kasih dalam kurung biar nggak nyampur tanda plus minusnya. V-nya apa di sini tadi? 1 plus cos Px yang dikuadratkan. Ini kita uraikan yang pembilangnya P sin Px dikali 1 P sin Px dikalikan cos Px. Ini min kali min P sin Px tapi dikalikan 1 jadi plus P sin Px. Minus kali minus ada minus lagi, jadi minusnya 3 kali. Minus P sin Px cos P. Dibagi dengan berapa? 1 plus cos Px yang dikuadratkan. Kita sederhanakan bentuk yang di atas ini. Ada P sin Px cos Px. Kemudian ada min P sin Px cos Px. Berarti ini habis, sisanya tinggal P sin Px-nya ada 2 kali. Berarti 2P sin Px. Dibagi dengan apa? 1 plus cos Px yang dikuadratkan. Nah, kita udah dapat tadi dA dx-nya. Sekarang kita cari Y-nya tadi sama dengan ln A. Jadinya kalau Y-nya ln A, turunannya adalah dA, kita dapatkan 1 per A. Berarti kita buat cari dy dx itu butuh dy dA dikalikan dA dx. Dy dA-nya apa? 1 per A. dA dx-nya apa? Kita masukkan tadi 2P sin Px dibagi dengan 1 plus cos Px yang dikuadratkan. A-nya jangan lupa dimasukkan.
Hanya tadi apa di sini? 1 min cos px dibagi 1 plus cos px. Ada mutlaknya ya. Oke, 1 plus cos px yang dikuadratkan. Ini bisa aku tulis ulang sebagai 1 plus cos px dibagi dengan 1 min cos px. Ini dikali dengan 2pi sin px dibagi dengan 1 plus cos px yang dikuadratkan. Kita lihat pembilang dan penyebutnya ada 1 plus cos px. Berarti bisa kita hilangkan yang bawah, sisanya 1 pangkatnya. Jadi jadinya apa? Paling sederhana 2pi sin px yang bawahnya 1 min cos px dikalikan dengan 1 plus cos px. Nah, dari sini kita dapatkan 1 min cos px dikalikan 1 plus cos px. Kita tahu bahwa kalau ada a min b dikali a plus b itu hasilnya a kuadrat min b kuadrat. Kemudian dari sini berarti bisa kita ubah bentuknya jadi 1 kuadrat min cos kuadrat dari px. Kalau dari identitas trigonometri, sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi kalau ada 1 min cos kuadrat A, jadinya bisa kita ubah sebagai sin kuadrat dari A. Jadi penyebutnya bisa kita ubah sekarang. 2pi sin px dibagi dengan sin kuadrat px. Nah, ini sin px-nya bisa dihilangkan 1. Tinggal 2pi yang atas pembilangnya, yang penyebutnya tinggal sin px pangkat 1 ya. Oke, ini hasil untuk dy dx. Baik, soal selanjutnya di sini kita ambil soal nomor 9D. Itu menentukan integral dari t plus 1 dibagi t. Nah, dari sini kita bisa lihat bentuknya ada pembagian. Ini enggak seperti kalau di turunan kan pembagian ada rumusnya sendiri, integral turunannya seperti apa. Pakai u aksen v min uv aksen dibagi v kuadrat gitu kan. Tapi di sini kita nggak bisa pakai seperti itu. Jadinya kita akan sederhanakan bentuknya. Kalau di sini t plus 1 dibagi t itu bisa aku tulis t per t ditambah seperti. Kita sederhanakan jadi bentuk penjumlahan. Sehingga pasti nanti integralnya akan lebih mudah. Integral 1 dan integral seperti. Kita tahu bahwa integral 1 berapa hasilnya? T. Lalu seperti integralnya adalah ln dari mutlak T. Jadi mutlak ini tandanya buat memastikan bahwa yang di dalam sini, dalam ln-nya harus positif. Nah, lupa adalah ada plus konstanta karena di sini integralnya yang tak tentu tanpa batas. Oke, itu cukup untuk 9D. Kita lanjutkan ke soal 9I. Di sini integral x pangkat 3 dibagi x kuadrat plus 1. Kita akan pakai integral substitusi. Jadi di sini misalkan u itu x kuadrat plus 1, sehingga turunannya apa? Ya udah, x-nya adalah 2x. Berarti kan di sini bisa aku tulis x dx itu sama dengan 2-nya taruh di kiri, di setengah du. Jadi di sini kalau kita uraikan sebenarnya bentuk ini bisa kita tulis sebagai apa? Integral x pangkat 3 itu x kuadrat dikali x kan. Kemudian dx dibagi dengan x kuadrat plus 1. Di sini penyebutnya udah substitusikan dengan u. X dx-nya juga udah berubah dalam bentuk setengah du. Tinggal x kuadratnya sekarang. Kita ubah jadi bentuk u juga. Karena kalau substitusi ya semua variabel yang mau disubstitusikan nanti harus habis. Jangan ada yang tersisa. Di sini x kuadrat bisa kita dapatkan adalah
U min 1. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Maaf, integral ini. Sini X kuadratnya U min 1. X-nya, X dx-nya setengah dari du dibagi dengan X kuadrat plus 1-nya U. Jadi, aku lanjutkan di bawah. Jadi integral setengahnya boleh taruh di luar karena dia mengandung variabel. U per U min 1 per U du. Lalu di sini U per U sama aja kita tulis sebagai integral 1 ini min 1 U du. Kemudian setengah dikalikan integral 1 berapa? U. Integral 1 U adalah ln dari mutlak U. Plus C. Di sini kita dapatkan, kita kembalikan U-nya ke dalam bentuk variabel X. U-nya tadi adalah X kuadrat plus 1 min ln dari X kuadrat plus 1. Nah, di sini kita lanjutkan soal nomor 9C. Integral dari 1 X plus ln X dx. Nah, di sini aku akan pakai pemisalan U itu ln X. Turunannya apa? 1 per X. Sehingga du-nya adalah 1 per X dx. Di sini integral du untuk menggantikan 1 per X dx dan cos dari U. Cos U integralnya adalah sin U. Nah, kita kembalikan dalam bentuk X-nya. Sin U jadi sin ln X plus C. Oke, cukup untuk video pertama ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Kemudian bagian kedua untuk materi 1.1 akan dilanjutkan untuk oleh Mas Hamim. Sekian dari aku. Sampai jumpa.